Iyakum ihdaru antuh milu awqatakum. Iyakum makna ihdaru, hati-hati, hindarilah, antuh milu awqatakum, bahwa kalian menyanyiakan waktu kalian. Ayat tudayyi'u sa'ati amalikum, artinya menyanyiakan akan waktu-waktu umur kalian, billahwi wal la'wi wal isyani, di dalam bersenang-senang, bermain-main, dan kemaksiatan. Ta'atan lin nafsi wal qiyadan lisyaitan. Tadi ini wal isyan, ada maksiat batin, ada maksiat zahir. Taat juga ada taatul batin, ada taatul zahir. Di dalam kitab Kashifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa taatul batin afdalu min taatul zahir, wa maksiatul batin adarru min maksiatil zahir. Taat batin lebih afdal dari taat zahir. Ibadah batin lebih mulia, lebih afdal daripada ibadah zahir. Apa ibadah zahir? Ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh, tangan, mulut, baca Quran, zikir, tasbih, itu ya. Mata dibuat ngelihat Quran, itu ibadah zahir. Kuping dibuat dengerin sholawatan, nah, ini ibadah zahir namanya. Tangan dibuat megang tasbih, itu ibadah zahir. Dibuat bawa kitab, tangan buat bawa kitab, atau dibuat ngebet kitab, dibuat ngebet Quran, itu ibadah zahir namanya. Kaki dipakai nindak ke masjid, ke mushola, ke majelis taklim, ke tempat-tempat baik, itu ibadah zahir. Ini tinggi dia punya kedudukan. Ini ibadah ini tinggi, yang membuat orang bisa terbang di atas siratal mustaqim. Ini dia barangnya. Orang nggak bisa terbang, saudara, nggak bisa kalau nggak capung. Di dunia nggak bisa, tapi di akhirat dia bisa terbang, bisa berlari cepat. Ketika orang merangkak dia berlari. Sebabnya apa? Ini ibadah ini namanya ibadah batin, ibadah zahir ya. Ada lagi ibadah batin, itu ibadah yang nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Sebab di sini adanya, di dalam hati. Ibadah itu sebab di dalam hati. Seperti apa? Ikhlas. Ikhlas itu nggak ada yang tahu. Makanya ketika dia ngomong gini, gue udah ikhlas banget, yang nggak ikhlas tuh mah ya sabar. Gitu di sini adanya. Kan sebenarnya gue udah sabar banget, gitu. Sabar tapi gigi kreket. Itu bukan sabar, itu mah. Itu mah ibadah yang nggak boleh diucap. Ketika diucap dia keluar dari aturannya. Kan gue udah ikhlas banget itu sebentar Pak. Nih bang, sama ikhlas bang, gitu. Tinggi itu. Pahala itu kan paling dikit 10. Ya. Mayati bihasanatin falahu asyru amsalha.
sekali kebaikan 10 kelipatan. Sampai saudara ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Bahkan al-adadu la yadullu 'ala al-hasri, kaidah bilangan itu tak menunjukkan batas. Jadi kalau 700.000 kelipatan bisa jadi 7 juta. Itu ala qadril ikhlas, tergantung keikhlasan. Jadi keikhlasan itu melipat gandakan pahala orang, berlipat-lipat. Begini, ini kita ada ibadah, kita ibadah. Misalnya kita mengerjakan sholat tahajud, kita berdua nih, kita ibadah. Ketiga, maksud tujuan. Maksud contohnya supaya kontrakan penuh, tahajud biar kontrakan penuh. Ada nggak gitu? Ada ya? Karena kontrakannya nggak ada yang ngisi. Tahajud biar kerjaan diterima. Tahajud biar obyekan jebol. Dia itu orang maksudnya. Kedua, ibadah. Ketiga, tujuan. Dia ibadah tujuan, dia ibadah tujuan, dia ibadah tujuan. Allah mah nggak dibawa-bawa. Ini tidak ikhlas. Karena ibadah sarana ketujuan dia. Tiga tuh. Lagi dia ibadah Allah. Dia ibadah Allah. Dia melakukan ibadah yang dituju Allah. Dia baca Quran, Allah. Dia salat tahajud, Allah. Gitu. Ini orang ikhlas. Ada lagi begini, dia ibadah Allah tujuan. Dia ibadah ngerjain tuh duha, tahajud, Allah. Ke Allah nih ujungnya tujuan lillahi ta'ala, biar kontrakan penuh gitu. Paham gak tuh? Ini ikhlasul awam, kelas kecil, ikhlas kelas kecil, bukan kecil. Kalau kecil masih kelihatan, kecil. Namanya semetet. Kalau sedikit masih kehitung, semetet udah selesai ngitung ya. Dia ibadah, Allah tujuan. Jadi Allah cuma dijadikan perantara. Yang dimaksud bukan Allah tujuannya. Makanya kalau tujuan sudah tercapai, Allah dilupakan. Ya udah berhasil ini, terus mau ngapain tahajud amat tuh? Karena Allah dijadikan sarana untuk mendapatkan keinginannya. Kenapa? Sebab dia tidak mampu mendapatkan keinginan itu, makanya lewat pemiliknya. Allah dideketin supaya dibagi. Paham gak kira-kira? Ya kita kayak mau masuk kerja, deketin camat. Udah masuk kerja mama camat lupa kan begitu. Atau begini, dia pengen mulus urusan, minta dikerjain air sama kiai. Pas udah lulus mah, ya kiai dilupain. Paham gak? Gitu. Atau dia jarah ke luar Batang, biar obyekannya gol, jarah mulu. Pas obyekan udah gol mah, dia udah nggak jarah lagi. Karena apa? Sebab ini wali cuma dijadikan alat menggolkan urusan. Sebab ini kiai cuma dijadikan dukun untuk menyukseskan urusan. Jadi kata orang mah, ini kiai, kalau kata dia, lah dia dukun buat anak. Dan kalau kiai mah kudu ngaji, kalau dukun minta air. Jadi ada kiai plus dukun gitu. Banyak kan? Nasib lah itu mah.
Nasib kiai plus dukun. Ada lagi begini, dia ibadah tujuan Allah, dia ibadah tujuan, jadi tujuan yang dia minta, keinginan yang dia minta, tujuannya Allah. Ana supaya sukses, tujuannya Allah. Rumus, tinggal balik rumus doang. Ana pengen berhasil, tujuannya Allah. Pengen kebeli mobil, tujuannya Allah. Pengen punya tanah, tujuannya Allah. Pengen punya rumah, tujuannya Allah. Ngebiayain anak, tujuannya Allah. Ana usaha, tujuannya Allah. Ana ini, tujuannya Allah. Ana mau kawin lagi, tujuannya Allah. Selingan tuh mah, gaya doang gitu. Gaya gak perlu, yang ngerjain enggak kan gaya aja enggak. Nah itu yang terakhir, ikhlas. Jadi aktivitas duniawi bukan jadi tujuan, sarana kepada Allah. Bukannya Allah dijadikan sarana untuk dunia, Allah jadi sarana buat dunia, bukan. Kayak begini, ya Allah, ini saya bawa motor, tolong jagain jangan sampai hilang. Emang parkir, waktu kita parkir bawa mobil, langsung doa, ya Allah, jaga mobil saya. Betul gitu ya? Lah Allah suruh jagain motor. Lah coba itu Allah suruh jagain mobil. Oh nanti satpam bagi duit 20.000 beres apa Allah jagain motor saya. Jadi Allah dijadikan sarana, itu contoh kecil maksud saya. Mestinya dunia dijadikan sarana untuk Allah, baru pahalanya 700 kali lipat. Ada maksiat begitu juga, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat batin itu adharru minal zahir. Maksiat batin lebih bahaya dari maksiat zahir. Maksiat zahir apa? Ini dilakukan dengan anggota zahir, mata, hidung, mulut, kuping, tangan, kaki. Mau kemana bang? Mau ke diskotik? Semua ke bawah. Tangan semua ke bawah. Makanya wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Gitu. Ada maksiat batin. Orang nggak ada yang tahu. Di sini ada. Seperti apa? Iyyakum an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fa'atakum. Kamu nyesel nanti. Kalau itu kau lakukan, kalian nyesel. Contohnya dia hasud. Hasud itu saudara, kagak nerima orang dapat nikmat, baik nikmat dunia atau nikmat akhirat. Hati berat. Di hati berat. Itu hasud tenang. Rasulullah kasih warning, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya dengki menghapuskan pahala seluruh amal baik seperti api yang bisa menghanguskan seluruh kayu bakar. Satu kampung kayu bakar, kita kasih korek, kebakar semua. Ada orang tahajudnya masya Allah, tahajudnya top, baca Qurannya masya Allah, 3 hari hatam, sehari 10 juz. Kebaikannya semua orang masya Allah luar biasa, luar biasa. Dia punya hasud sama orang lain. Ini nggak hilang hasudnya, nggak bisa hilang.
deg deg deg, asal ketemu deg 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 deg, asal ingat deg 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 deg, ke bawah mati. Hasudnya ke bawah mati. Waktu lagi sakarat hasud tidak hilang, saudara. Waktu dicabut nyawa hasud tidak hilang. Maka saat di dalam kubur dia akan bertanya, mana pahala baca Quran saya, mana pahala tahajud saya, mana pahala sedekah saya, mana pahala ngaji saya? Oh, sudah tidak ada. Kemana? Sudah dimakan oleh hasudmu. Ini namanya tatandamu yawman ala ma fatakum. Suatu hari kau tidak menemukan pahala itu karena kau maksiat batin. Warning, hati-hati, jangan kau lakukan itu. Gitu kata Habib Abdullah. Kau masuk kubur, kau tidak ketemu pahala, capek kau di dunia, khatam Quran berpuluh ratusan kali karena ada dengki di hatimu. Bahaya. Jelas nggak? Begitu. Makanya kalau ulama-ulama salaf, muridnya kagak boleh bertanding dalam musabaqah karena kau akan hasud dengan kawanmu. Guru, saya mau musabaqah qiraatil Quran. Jangan. Terus saya nggak jadi juara, guru. Jangan. Udah, lu bisa belajar ngaji aja. Kenapa? Temennya menang, dia yang hasud. Tahu tuh? Musabaqah qiraatil kutub. Kita punya ayam aduan, ayam apa? Bangkok. Dari kecil kita empanin, kita gede. Buat diaduk. Buat diapain? Ngaji dari kecil. Bak, bu, babu. Kan namanya masih bodoh, ya. Baca lagi terus Iqra hatam, juz amma hatam, mulai hafal Quran. Setelah hafal Quran diadu, itu sama juga ayam jago. Ngaji dari kecil, udah gede buat aduan. Pas lagi diadu, melihat temannya menang, di hatinya deg-deg, hasud. Belajar dari kecil sampai gede, angus. Makanya kiai-kiai kampung, kiai-kiai tua, kiai-kiai dulu, bukan mereka anti, tapi mereka mengantisipasi takut muridnya hilang pahalanya. Belajar capek lama-lama. Udah tau lo ngajar di lekar aja, terus apa pakai bersaing. Gua ngeri ilmu lu nggak manfaat. Itu alamat tidak manfaat. Ntar gua takut ilmu lu nggak berkah. Itu namanya tatandamu yawman ala ma fatakum. Kamu bakal nyesel, pahalanya hilang karena hangus dengan sifat hasud. Udah gestempel anak Nabi Muhammad, sudah al-hasadu ya'kulul hasanat, itu stempel, nggak bisa dirubah. Malaikat aja nggak bisa merubah. Dihapus sama malaikat nggak bisa. Udah begitu. Jelas tuh? Orang hasud itu kalau duduk di daun pisang spontan jadi keraras. Pengen tahu ceritanya? Duduk di daun pisang spontan jadi keraras. Begini, ada dua perempuan, dua-duanya lakinya sama, dua-duanya lakinya sama. Zaman dulu dia mau nyebrang ke galangan sawah lagi lebar, dia turun, saudara, dia lihat di ujung sono, ini perempuan bilang begini, bujuk deluh ketemu dia, madunya, ketemu madu, ketemu bini muda lagi, bini tua, bujuk ketemu dia, tuk, muka merah. Kalau gua pulang, gua gengsi, kalau gua terus gimana gitu rasanya ketemu dia gitu. Yang muda ngelihat dia, yang muda, nah itu dia
yang lakinya gua ambil gitu. Kacau nggak kira-kira? Yang muda udah bawa rantang mau ke mertua, bawa rantang di galengan, kalau pulang rantang kagak nyampe, ntar dibilang kalah lagi gitu, dibilang kalah. Yang muda sama deg 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 deg, ini bersaing. Kalau bersaing pasti hasud. Ketemu di galengan, pas ketemu di galengan begini gitu ya, ogah begini, ogah lengos kan, galengan kecil, kesenggol dua-duanya nyebur ke sawah, swek gitu. Katanya satu, swek lu empok swek gitu, udah lewat. Kan di tengah sawah kalau berantem belepotan, dia mikir ngos-ngosan bukan karena lari, ngos-ngosan karena hasud. Sampai di pinggir sawah ada pohon pisang, daunnya diambil oleh dia, ngasoh buat duduk bentaran di daun pisang muda, duduk. Pas dia bangun udah jadi keraras. Wah, ini jadi keraras, panas. Orang hasud mah panas, itu mah peribahasa saja. Kalau orang hasud, daun pisang sebentar jadi keraras begitu, paham nggak kira-kira? Gitu. Ya, biarin. Kalau emang lakinya kawin lagi, biarin aja, jangan hasud lakinya aja, jangan bukain pintu. Kata lakinya begini, bini dua-duanya gue beli. Lah kan boleh dia yang beli dua-duanya. Rumah dua-duanya gue yang bikinin, dua-duanya gue yang nafkahin, dua-duanya gue beliin motor, listrik tiap bulan gue yang bayar, rumah gue ngapa ya tidur di musola, dia kata gitu. Tidurnya di musola kan parah ya. Aduh, parah itu, parah. Makanya jangan coba-coba. Coba tidur di musola. Bini 2, rumah 2, coba mobil 2, motor 4, duit banyak, muka ganteng, badan sehat, tidur tekukuk di musola, di bawah beduk, coba beduk, wah. Wa yaradan an ta'atillah wa rasulih wa hiya sabilun najati wa miftahus sa'adah. Berpaling dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, sedangkan itu adalah jalan keselamatan, kunci kebahagiaan, mendapat kunci kebahagiaan. Gini, orang ngaji Safinatun Najah, babun najasah, bab najis. Najis ada berapa, cara mencucinya bagaimana, ngaji lagi bab taharah, wudu bagaimana, sunnahnya ada berapa, pembatalannya ada berapa, dia pakai di dawam, di istiqomah, dia sering wudu. Ini namanya dia berada dalam sabilun najah wa miftahus sa'adah, dia punya jalan menuju kebahagiaan. Itu yang tadi dikatakan jannatun hissiyah, dia punya kunci jannatun hissiyah. Jadi syariat Nabi Muhammad itu adalah sabilun najah, jalan yang bila dia tempuh jalan itu, dia akan sampai kepada jannatun hissiyah, surga yang fisik, surga fisik ini. Fatandamu ay fatata'assabu wa tatahassaru ala ma fatakum, maka kelak kalian akan menyesal atas pahala yang luput pada kalian. Hilang tuh pahalanya, masuk kubur nggak ketemu, apa dah, nggak ketemu. Pada saat Al-Imam Abdullah bin Mubarak pergi haji, dia ngimpi ketemu malaikat. Kata malaikat begini, ya Abdullah, tahun ini
orang semua pahala haji dikasih si fulan, cuma si fulannya nggak pergi haji. Dia bangun, ini mas setan kali, masuk pahala orang dikasih orang yang nggak haji. Tidur lagi, ketemu lagi datang malaikat, ya Abdullah, ya orang semua pergi haji, pahalanya buat satu orang, tinggalnya di Syria. Ya orang tinggal di Syria, pahalanya buat dia. Dia tidur lagi, ngimpi lagi, begitu terus. Waktu di Padang Arafah, pulang haji dia nggak ke Irak, dia pulang ke cari itu orang yang ada di Syria. Berangkat ketemu, Assalamualaikum, anak Abdullah bin Mubarak, anak impiin ente, itu orang baik, masya Allah. Anda boleh bermalam di sini 3 hari, boleh. Lama 3 hari. Oh silakan 3 hari. Kenapa 3 hari? Dia ingin mengamati ibadah apa yang dia punya, sehingga pahala orang haji untuk dia, sedangkan dia tidak pergi haji. Setelah 3 hari dia tanya sama itu orang, Tuhan punya amal apa sehingga pahala orang di Padang Arafah saat pergi haji, pahalanya Allah Ta'ala peruntukkan untuk Tuhan semua. Ketika orang anak tidak punya amal ibadah yang istimewa, bohong. Saudara di sini selama 3 hari apa gerangan? Ingin mengamati adakah ibadah yang Tuhan lakukan yang teramat istimewa. Tapi Anda lihat Tuhan siang kerja dan malam tidur. Ibadah yang lain biasa seperti hal umumnya. Kata itu orang, Anda tidak punya keistimewaan. Yang Anda ingat ketika Anda hendak tidur, Anda katakan kepada Allah, ya Rabb, semua orang yang salah Anda maafkan. Semua orang yang salah kepada Anda, baik yang dia sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang besar maupun kecil, sebelum Anda terlelap, Anda maafkan ya Rabb. Maafkan dia, ampuni dia, baru Anda tidur. Begitu aja tiap malam. Rupanya itu amal, saudara. Saat akhir dia menutup mata, sudah tidak ada lagi sangkut paut dengan manusia, maka itu gambaran orang yang akan meninggal nanti sudah tak punya lagi sangkut paut dosa dengan manusia. Dia akan menemukan seluruh pahala dari amal yang pernah dilakukan. Itu orang berangkat haji dikasih itu orang satu. Yauman ay fi yaumiddin wal jazaa'il musyarif fi qouli ta'ala, kau akan menyesal di satu hari, yaitu hari agama, hari pembalasan maksudnya, yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kalian harus takut. Ya Amr, Allah bilang kalian harus takut. Takut apa? Yauman, di suatu hari nanti yang disebut dengan yaumul mahsyar, yaumul jaza. Harus ngeri, harus takut. Turja'una fihi ila Allah, di mana kalian akan kembali kepada Allah Ta'ala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian diberikan secara utuh, dibayar secara utuh setiap jiwa manusia akan apa yang dulu pernah dilakukan. Saat di dunia, apa yang pernah dilakukan tidak ada satupun yang tidak dituntaskan. Hawas, hati-hati, jangan kau menyesal di hari itu. Wahum la yuzlamun, tak seorang pun di antara mereka yang dizalimi oleh Allah Ta'ala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amanan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsuh. Yaitu hari setiap manusia akan menemukan apa yang dulu pernah dilakukan saat di dunia, baik berupa kebaikan maupun keburukan, semua ditemukannya. Dan ia berhayal waktu itu bisa kembali ke dunia, punya umur yang panjang untuk menuntaskan amal-amal buruk yang pernah dilakukan agar ditukar diganti dengan amal-amal soleh. Sudah tidak bisa, sebab masanya sudah lain zamannya. Kayak orang gini pengen balik lagi ke perut emak, begitu menghayal begitu. Orang hidup nih pengen balik lagi ke perut emak, mau ngapain perut emak lu?
Itu namanya balik ke arah rahim, pengen mundur, nggak bisa. Yang dikubur pengen balik lagi ke dunia, nggak bisa. Di akhirat pengen balik lagi ke dunia, nggak bisa. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Suatu hari setiap orang akan menyaksikan dari semua yang pernah dilakukan olehnya. Yadahu min itlaqil juz'i wardatul kull, maksudnya semua yang pernah dilakukan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, di mana satu hari orang akan kabur dari saudaranya, nggak kenal saudara, wa ummihi dan ibunya, wa abihi dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, istri dan anak-anaknya. Udah ya nafsi dirinya, jadi dia pikirin dirinya, dia pikirin orang. Likul imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang sibuk dengan keadaan masing-masing. Para anbiya aja saudara bilangnya nafsi, nggak mikirin umatnya nggak pikirin. Udah sering dia dengar itu kan. Nabi bingung, coba lihat, Nabi bingung. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh bingung. 1000 tahun nunggu faslul qada. Faslul qada itu saudara masa keputusan awal dibuka hisab. Ini dihisab lama amat, udah 1000 tahun belum dihisab. Kalau dihisab itu supaya cepat mizan orang-orang kafir itu mereka katakan walaupun ke neraka nggak apa-apa dah, jadi jangan begini, tumpang tindih manusia, udah keringat, dogobios, napas segala macam, ambekan susah, minum kada, makan apalagi. Sana nggak ada warung ucok, nggak ada, tumpang tindih manusia. Akhirnya berinisiatif akadirhum, tokoh-tokoh manusia padang mahsyar semua berinisiatif kumpul. Ayo kita ke rumah awalul bashar, Nabi Adam. Dia tanggung jawab, kita ini anak-anak cucu-cucunya, ayo kita ke sana. Semua berangkat Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, ini kami sudah 1000 tahun seperti ini, tolong panjatkan kepada Allah Ta'ala agar ini urusan bisa diselesaikan. Kalau neraka ke neraka dah, begini enak banget, kelelep, ntar saya kelelep di keringat, udah keringat dia nunggu jengkol gitu. Enggak, Nabi Adam, teman Nabi Adam lah, ente jangan minta mana, nafsi. Anda udah lakukan satu kesalahan di dalam surga, satu kesalahan, bukan 2-3 kesalahan, satu. Anakan buah kuldi, anda sudah dilarang, tetap anda makan. Itu kesalahan. Sampai sekarang anda nyesel, anda malu minta sama Allah Ta'ala buat ente, buat diri anda aja udah malu, anda lagi mikirin diri anda. Begini aja itu datang ke Adam Mustani, datang ke Nabi Allah Nuh, datang sana, orang miliaran. Nabi Nuh ada singgasananya dulu. Setiap nabi punya singgasananya. Ada apa kalian? Ini Nabi Nuh, kita lagi bingung, nasib kita sudah datang ke Nabi Adam, dia angkat tangan. Sekarang anda minta engkau wahai Nabi Allah Nuh, mohon ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah, nggak bisa, nafsi. Jangan minta marah. Anda nggak sanggup nih hari, nggak sanggup karena mau Allah Ta'ala, malu kenapa? Anda pernah berdoa, Rabbi la tadar
fil ardi 'alal kafirina diyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan di bumi satu orang kafir pun. Anda kalau pasang ngomong kagak sabar mah. 900 tahun yang ngaji sama aneh 40 orang. Kagak bawa kolaktif. Udah diangkat tangan, bikin kelupuk. Dibikin kelupuk. Tuh aneh doa begitu nyesel. Doa ente ke rumah Nabi Musa. Kalau kita man, kita doanya biar lu ketabrak, biar lu mampus tuh, kita ngomong. Ya. Ada yang kata gini, ya gue bukan nabi, emang juga bukan nabi jadi parah. Udah ente ke rumah ke Nabi Allah Musa. Anda kasih tahu. Ini Musa, lesa biwaliyil ardi nabiyyun yukallimuhullahu ta'ala illa Musa. Di bumi ini ada nabi yang bisa bicara langsung kepada Allah Ta'ala kecuali Musa. Semua kenal Musa. Nabi Musa, ya Allah, Nabi Allah Musa, tolong bantu anak kondisi seperti ini. Nabi Musa nggak sana. Katanya Musa, anak nggak bisa. Jangan ngomong mana, anak bingung. Kenapa bingung? Ada orang Kipti berantem sama orang Mesir. Anak bilang jangan berantem, dipisahin begitu, jangan berantem. Kena tangan anak, mati orang Kipti. Kena tangan doang, bukan ditonjok, mati. Ini tangannya kayak bogor. Nabi Musa itu kalau jagoan beksi, dia kalau udah ngapel begini, itu ya. Nabi Musa, jangan berantem, mati. Nggak sengaja itu orang mati yang mau pegang. Ani nyesel sampai hari ini. Anak malu. Nabi Ibrahim, berangkat Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim lah, bukan anak nggak bisa, anak nggak bisa tolong, anak nggak bisa bantu. Ini Nabi semuanya angkat tangan. Kenapa ya Nabi Allah Ibrahim? Anda pernah bohong? Bohong kenapa? Raja Namrud, Anda lagi sama istri anak. Raja Namrud katakan ya Ibrahim, Haiya ukhtuka zawjatu. Ini saudara ataukah istri? Kata Nabi Ibrahim, ini saudara anak, hiya ukhti. Padahal dia itu istri anak. Kenapa? Kalau Anda bilang istri, diambil sama Namrud. Sebab Namrud kerjaannya ngerampas bini orang. Jadi hanya mesti bohong. Oh gitu. Padahal nggak bohong, demi kebenaran. Namanya badai tauriyah itu. Oh, anak beratnya. Udah, ente datang ke rumah Nabi Allah Musa, ke Nabi Isa, Nabi Isa. Baik kalau gitu, Nabi Isa semua. Sampai Nabi Isa ngomong, Nabi Isa nggak bisa. Salah orang ente. Jadi sama siapa ada Nabi Adam ogah, Nabi Nuh ogah. Ini bagaimana nasib? Udah anda nggak sanggup. Kata Nabi Isa, anda nggak sanggup. Anda bilang anda bukan Tuhan, anda disembah. Itu yang sampai saat ini anda masih nyesel. Kok anda dibilang Tuhan? Anda bukan Tuhan. Anda dibilang Yesus disembah. Anda kagak bisa ciptakan langit bumi. Anda nggak bisa ciptakan capung. Kok anda dibilang Tuhan? Anda cuma ngidupin orang di kuburan, dibilang Tuhan. Anda mah orang udah ada, Anda bangkitkan. Allah yang ciptakan dari tiada menjadi ada. Kok enggak dituhanin? Malah Anda yang dituhanin, yang kagak bisa apa-apa. Emang geblek tuh orang. Udah, Anda gagal, dakwah Anda gagal. Nabi semua ya pada merasa punya salah. Akhirnya kata Nabi Musa, Anda musyawarah dulu dengan para tokoh Anbiya. Musyawarah. Tunggu Anda sini, baik. Nggak lama musyawarah balik. Begini hasil keputusan. Pada hari ini Anda, anak, dan para Anbiya yang lain tidak mampu menangani ini hal perkara muskilat besar kecuali Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mampu bisa tangani. Oh begitu? Iya. Ayo kita datang ramai-ramai. Ini yang Rasulullah katakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan seluruh manusia yang ada di bawahnya ada di bawah benderaku di hari kiamat. Rasulullah yang atur. Itu disebut dengan faslul qada. Datang semuanya ke Nabi Muhammad, Rasulullah duduk di singgasana.
begitu tampannya, rupawan, luar biasa, wibawa. Malaikat kagak berani natap. Manusia-manusia para anbiya nunduk. Ada apa datang? Gitu. Ini ya Rasulullah, kita sudah lapor ke Nabi ini, Nabi semua angkat tangan. Ini sudah 1000 tahun kita di padang mahsyar. Mohon ya Rasulullah panjatkan tangan kepada Allah Ta'ala agar yang mana perkara masalah segera diselesaikan. Kata Rasulullah, ini hal analah. Rasul bilang analah, urusan ana ini, bukan urusan mereka. Ana yang tangani. Kalian semua meladun Adam ila yaumil qiyamah, seluruh manusia ana yang tangani. Semua orang baru geleng kepala tahu siapa Nabi Muhammad. Luar biasa. Dia bilang ana itu mutakallim wahdah. Ana itu mufrad untuk satu orang. Ana sendiri yang tangani ini, sendiri. Langsung dia sujud kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sujud lama. Orang tanya, sujud punya wudu. Ini wudunya di mana padang mahsyar? Ada aja yang iseng. Sujud punya wudu di padang mahsyar, wudu di mana? Wudunya Rasulullah saat dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak batal sampai padang mahsyar. Sujud, bangun. Rasulullah nggak berani angkat kepala, masih sujud. Akhirnya Allah Ta'ala yang katakan kepada Rasulullah, ya Muhammad irfa ra'sak salduqa washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Kau lama bersujud. Irfa ra'sak, angkat. Salduqa, minta apa yang kau mau, kau akan diberi. Yang kau mau apa? Washfa' tushaffa, memintalah syafaat. Pada hari ini tushaffa, kau akan diberikan syafaat itu. Itu yang dikatakan asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Di situ yang dipanggil wa'atihil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'atir rafi'ah wa ba'thul maqamil mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Makanya orang yang setelah azan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, dia akan masuk ke dalam asy-syafa'atul uzmah. Masuk ke situ. Nabi yang kenal, yang lain mana yang kenal? Yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Enggak ada yang kenal satu sama lain. Nabi yang kenal, ummati ummati. Disebut satu sipulan, satu sipulan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu harta dan anak tiada lagi berguna kecuali manusia yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.